Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya saya ambil nafas. Di hari Minggu ini emang kadang-kadang butuh kekuatan lebih lagi dari Tuhan gitu. Karena sejujurnya selain dari jemaat yang ada sekitar 10.000 pada hari ini, penarinya juga sekitar ada 1.000 gitu. Jadi ketika ada banyak lagu penyembahan yang dibawa, kita butuh orang-orang yang akan keluar masuk. Itu aja gitu. Dikarenakan saking banyaknya yang hadir gitu. Oke, perkenalkan nama saya Roy Chandra, mungkin belum ada yang mengenal. Saya sudah lama di Mahanaim dari semenjak di rumah singgah kelas 2 SMA Bapak Ibu. Dan sekarang bulan ini saya berumur 40 tahun, berarti udah tahu ya berapa lama. Udah tahu bayangan kelas 2 SMA itu umur berapa, dan sekarang umur saya 40 tahun, genap 40 tahun. Dan saya melihat begitu banyak karya Tuhan, rencana Tuhan yang tergenapi dalam hidup saya, dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kebetulan hari ini kita akan belajar pendalaman soal pilar Bapak Ibu. Apakah di sini rata-rata panggilannya pilar, atau ada yang di luar panggilannya pilar, boleh tahu? Yang panggilannya pilar tolong angkat tangan. Yang panggilannya pilar. Oke, ada 125.000 sekian dengan para malaikat. Yang di luar itu berarti di luar panggilan pilar ya. Terima kasih buat kedatangannya pada hari ini. Oke. Berikan bahumu. Wow, tadi kan kebetulan saudara saya yang terkasih memberitahu kekuatan untuk menopang Bapak Ibu. Kekuatan untuk menopang butuh tenaga yang ekstra, apalagi buat 15 tahun ke depan ini. Memberikan bahu kita, mengerti siapa kita, mengerti apa yang Tuhan mau, apalagi jikalau setiap kita tahu destiny yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan bahumu. Next. Dasarnya dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan di 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Wow, ayatnya sungguh ajaib ya. Tapi diawali dengan kata, jadi jika aku terlambat. Ada Paulus yang memimpin jemaat, ada pemimpin yang mungkin selalu tidak ada standby di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian ketika Bapak Ibu butuh sebuah jawaban. Ketika ada mentor-mentor yang Bapak Ibu butuhkan, ketika ada kakak rohani yang Bapak Ibu butuhkan, tidak ada di posisi. Tapi Bapak Ibu butuh sebuah jawaban. Butuh sebuah dukungan moral. Butuh sebuah support. Di sini firman Tuhan bilang, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Jadi jikalau tidak ada pemimpin, apalagi saat ini seharusnya ada Pak Luki ya Bapak Ibu. Dan kemarin Pak Luki chat, beliau berhalangan hadir, minta maaf karena seharusnya Pak Luki yang khotbah setelah saya gitu. Tapi akhirnya Pak Luki nggak ada, wah ini gimana ya gitu. Cuma saya percaya jikalau setiap kita tahu panggilan kita, setiap kita tahu destiny kita, setiap kita tahu mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan setiap kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di NIV dibilang tiang penopang itu pilar Bapak Ibu. Pilar. Dan itu sebuah hal yang istimewa yang Bapak Ibu memiliki panggilan sebagai pilar. Sebuah panggilan yang istimewa yang Tuhan berikan
Berarti ada Roh Kudus yang akan membantu Bapak Ibu buat survive ketika mengalami masalah, tidak ada pemimpin atau tidak ada seorang yang ada di atas kita buat mendukung kita. Tetap ada Tuhan, tetap ada Roh Kudus yang akan membantu kita buat terus berdiri menjadi pilar sebagai tiang penopang. Dan pada pagi hari menjelang siang hari ini saya akan bicara soal bagaimana kita untuk menopang. Next. Tiang penopang. Sebagai tiang penopang, fungsinya itu mendukung bangunan yang ada di atasnya. Sebagai tiang penopang. Mendukung bangunan yang ada di atasnya. Tiang penopang itu sesuatu yang solid dan kokoh Bapak Ibu. Dia butuh yang solid dan kokoh. Tiang penopang itu mesti setia menanggung setiap beban dalam doa dan iman. Kayaknya gak enak ya. Ini panggilan kok kayaknya gak enak banget sih. Mendukung bangunan yang ada di atasnya. Mendukung pemimpin yang ada di atas kita. Mendukung saudara kita yang diangkat jadi pemimpin walaupun dia lebih muda dari kita. Ada perasaan yang gak enak, betul atau betul Bapak Ibu? Ketika ada teman sejawat, mungkin dia lebih baru, tapi dia dipercayakan sebagai pemimpin pasukan di unit Bapak Ibu. Tapi kembali lagi ke ayat tadi, jikalau Bapak Ibu tahu panggilan Bapak Ibu ya, kita harus mendukung bangunan yang ada di atas kita, pemimpin kita. Kita harus menjadi sesuatu yang solid dan kokoh, setia menanggung setiap beban dengan doa dan iman. Dan bagian tubuh yang paling identik dengan kata menopang adalah bahu. Coba cek Bapak Ibu punya bahu enggak? Siapa tahu ada yang enggak punya bahu. Coba dicek. Ada yang punya bahu enggak? Punya ya? Punya ya? Bapak Ibu Saudara sekalian punya bahu ya? Berarti punya sebuah panggilan buat menopang, buat menanggung. Walaupun Bapak Ibu yang ada di sini pada hari ini, panggilan utamanya bukan pilar. Ada panggilan kedua, ketiga dalam hidup Bapak Ibu adalah sebagai pilar untuk menopang, mendukung, memberikan bahu Bapak Ibu buat saudara naik, dibawa naik. Mendukung saudara sepelayanan Bapak Ibu, memberikan bahu kalian Bapak Ibu untuk mereka naik. Bapak Ibu sering lihat kalian, saya sebagai penari itu beberapa kita yang penari pasangan sering banget melakukan tindakan profetik dengan para penari, ya, terutama khususnya yang perempuan buat berdiri. Itu enggak gampang loh Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya lihat yang kerup, pakai acara dia harus muter. Harus solid dan kokoh Bapak Ibu muter. Cuman, jikalau Bapak Ibu tahu ada Tuhan yang menopang hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di atas, yang saat ini sedang ditopang, pasti akan percaya itu gak akan pernah jatuh. Itu pasti akan selalu ada dalam track yang telah Tuhan rencanakan, yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Solid dan kokoh. Lanjut. Di slide selanjutnya. Beberapa dari kita mempunyai bahu, betul. Beberapa dari kita dipanggil sebagai pilar, betul. Tapi banyak kali Bapak Ibu tidak tahu apa yang Bapak Ibu topang. Bapak Ibu nggak tahu apa yang Bapak Ibu tanggung. Mazmur 81 ayat 7. Kalau Bapak Ibu buka di firman ini, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan.
Ini berbicara ketika orang-orang Israel ada di masa perbudakan di Mesir selama 400 tahun Bapak Ibu. Saya tahu pasti banyak hal yang ajaib yang sudah Tuhan berikan sebelum perbudakan itu. Bapak Ibu nih setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin mengalami hal yang ajaib supranatural di tempat ini. Betul Bapak Ibu? Amin. Tapi pasti selalu ada ujian-ujian yang akan Bapak Ibu lewatin. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa memfungsikan hidup Bapak Ibu berlaku sebagai pilar ketika ujian itu sedang Bapak Ibu hadapi. Ketika 400 tahun perbudakan itu, bangsa Israel mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka yang tahu mereka punya Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan yang akan pegang kendali. Ada pilar-pilar yang gak berdiri sebagaimana mestinya buat membawa bangsa ini keluar dari perbudakan. 400 tahun loh Bapak Ibu. Itu kalau bisa dibilang 4-5 generasi. 4-5 generasi loh. Melewati perbudakan. Dan sampai suatu ketika ada Musa yang dipanggil. Dan firman-Nya berkata di Mazmur 81 tadi, aku telah mengangkat beban itu dari bahu mereka. Bapak Ibu sekarang mari kita merenungi. Apakah Bapak Ibu pada hari-hari ini sudah melakukan apa yang seperti Tuhan suruh? Enggak disuruh tapi diletakkan di bahu gitu, ditanggung. Enggak disuruh merasa mampu. Tapi itu bukan yang Tuhan suruh gitu. Akhirnya apa? Jadi ngerasa next selanjutnya. Oke, merasa sok kuat, sok mampu, padahal yang ditopang mungkin cuma hanya 1 kilo. Tapi itu belum tentu tepat yang disuruh buat menanggung gitu. Dan di sini kita diajari menjadi pilar dengan menopang yang benar. Yang pertama memikul kuk yang dari Tuhan Bapak Ibu. Pikulah kuk di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita nggak tahu panggilan kita, ketika kita nggak tahu apa yang mau kita tanggung di bahu kita, itu yang akan membuat kita cepat capek, cepat bosan, cepat letih. Tapi ketika kita tahu, Tuhan tuh ngasih tahu step by stepnya. Pertama, sebagai pilar kita harus ngerti mencari kehendak Tuhan. Betul Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau buat hidup kita, apa yang Tuhan mau buat bangsa ini, apa yang Tuhan mau buat keluarga Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau buat Mahanaim, apa yang Tuhan mau buat Bahtera. Saya bersyukur punya pemimpin bernama Ibu Panglima Mikael Incipto. Dia mencari kehendak Tuhan. Dan step demi step yang akan beliau kerjakan untuk menopang Mahanaim terus tetap ada di dalam track rencana Tuhan. Yang bukan panggilannya, saat itu yang ibu bilang ada beberapa pemimpin hamba Tuhan yang dipanggil buat orang miskin. Tapi itu gak diambil. Tapi ibu ambil kuk itu yang dari Tuhan. Mulai belajar nih. Ingat loh ada stepnya. Ambil kuknya. Lalu belajar pada Tuhan. Jangan ambil kuknya terus gak belajar. Salah. Ambil kuknya, pelajari. Ini maksudnya apa ya? Tujuannya apa ya? Apa sih yang Tuhan mau supaya itu aku beban, aku emban, aku angkat, aku topang. Pelajari itu. Dipelajari. Saya
udah lama di Mannheim seperti saya bilang, sekarang saya jadi chief di BMN. Jadi bahunya mendukung pemimpin saya Joshua Christian di Rosemary. Di luar sebagai chief BMN, saya juga sebagai pilar PP-nya Pilar di Penari, pemegang perjanjian di Pilar. Jadi ketika saya tahu ada pewahyuan yang pemimpin saya dapat, saya akan bareng-bareng bersama dia untuk belajar untuk hal itu. Buat menopang, untuk menjadi penopang yang benar tuh gak gampang Bapak Ibu. Saya pernah mengalami dua hal ini. Kita kan bikin dua video, udah 2 kali bikin video klip. Yang pertama yang ada 16 lagu ya, yang Pilar mengeluarkan ada 3, kok lupa sendiri, 2 lagu. Jaminan Anugerah Keselamatan sama Jamin Kami Selalu Berkenan. Selalu ada kata jamin. Pilar tuh emang ajaib. Selalu butuh tangan Tuhan untuk menjamin. 2 itu. Tahu gak Bapak Ibu? Ketika saya ngerasa saya bisa menopang yang salah, saya gak belajar nih. Saya benar memikul kuk yang sama yang pemimpin saya dapat, tapi saya gak belajar. Karena saya ngerasa saya punya pengalaman. Saya tahu saya kuliah di situ buat bikin video, buat bikin film. Dan saya tahu gimana caranya supaya sesuatu yang menarik, sesuatu yang sederhana jadi menarik. Tarian kita Pilar yang tidak seenergik penuai bisa jadi sesuatu yang menarik, bisa jadi berkat gitu. Saya tahu. Ketika saya coba buat melakukan tanpa belajar kepada Tuhan, di video yang pertama saya melakukan banyak kesalahan. Saya marah sama ibu ketika ibu merombak semuanya. Marah. Karena saya ngerasa seharusnya kan begini. Ini yang saya sudah ciptakan. Ini yang sudah saya create. Merasa benar. Ini yang sudah saya bikin rundown, bikin storyboard. Nyuruh penari anak-anak yang di bawah saya, kalian latihan ini, latihan ini, latihan ini. Ngerasa benar. Gak belajar Bapak Ibu. Bener Bapak Ibu mikul kuk sebagai Pilar. Betul. Belajar enggak? Ada step selanjutnya, jangan pernah lupakan itu. Dan akhirnya saya tahu saya salah. Saya tahu saya memberontak. Tidak mengikuti apa yang ibu sampaikan. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya datangi ibu dalam suatu ibadah saat itu. Saya berlutut di hadapannya, saya cium kakinya. Saya minta ampun. Saya merasa benar gitu, tapi ternyata salah. Saya datang, saya hampiri beliau, saya minta maaf. Bu, ampuni aku, berkati aku, buat aku bisa melihat seperti apa yang ibu lihat. Buat menggenapi setiap pewahyuan mandat pada tahun itu. Akhirnya ada lagu, jamin kami selalu berkenan untuk terbang tinggi dalam perjanjianmu yang selalu meneguhkanku. Jamin kami keluargaku untuk terus ini melekat dalam anugerahmu, selalu menjaminku. Saya gas, saya pull, saya belajar lebih lagi buat lagu ini Bapak Ibu. Dari tempat sampah, tapi bisa menghiasi Bapak Ibu. Setiap kita yang ada di tempat sampah itu, setiap dosa, kesalahan, pelanggaran dihiasi jadi sebuah pilar yang indah. Belajar. Karena Tuhan bilang aku lemah lembut. Tuhan gak bilang aku pemarah, enggak. Aku lemah lembut. Dikasih tahu step demi step. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Shalom.
Ada shalom Bapak Ibu? Mau belajar? Jangan cuman pikul. Belajarlah padaku. Dan di album yang sekarang, bukan album sih, di lagu yang sekarang, Pak Luki ngirim chat dari ibu, Pilar upgrade 100%. Wow, Pilar upgrade 100%, nangkep 100%. Pada hari itu, di saat kita lagi siap, saya sudah mempersiapkan hati saya buat diramu sama ibu. Apapun yang terjadi, pemimpin saya putuskan syuting lagi, saya akan terima. Cuman ibu cuma suruh tambah, ini di posisi ini, di posisi ini, di posisi ini, di posisi ini. Kamu tambahin choir, kamu tambahin pemusik. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat. Itu yang disajikan. Yang saya ekspektasikan bakal kena omel, enggak. Ketika kita mau belajar, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Next. Menopang yang benar, yang kedua. Di Lukas 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Cerita ini tentang domba yang hilang Bapak Ibu. Ternyata Tuhan lebih peduli dengan Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah nggak ada di sisi Bapak Ibu lagi di tengah-tengah. Apakah Bapak Ibu mau menyiapkan bahu Bapak Ibu untuk mencari mereka? Ini bukan ngomongin jiwa yang belum kenal Tuhan loh. Saya punya saudara-saudara yang selalu saya doakan. Saya selalu terus berdoa buat mereka kembali Bapak Ibu. Waktu saya jadi pemegang perjanjian dulu 6 panggilan, saya punya saudara-saudara penari yang mungkin kalau mereka dengar khotbah ini, sharing ini, saya mau mereka kembali. Ada beberapa nama yang dari awal kita Mahanaim, ada tarian profetik 2005, dan saya merindukan mereka ada kembali di tengah-tengah dalam fase lawatan ini. Menopang yang benar, betul kita mencari jiwa, betul Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mencari domba yang hilang itu, saudara-saudara kita yang perlu kita doakan. Dan ketika mereka kembali, bahu ini siap buat menopang mereka kembali utuh. Aku berbahagia, bergembira, menari-nari. Sesuatu yang aneh, betul? Mencari yang terhilang, mencari orang yang ngerti firman Tuhan. Tapi enggak setiap orang tahu kehendak Tuhan. Saya juga masih terus belajar Bapak Ibu. Buat saya narik anak-anak saya yang di bawah saya nih, yang pilar-pilar penari nih. Di grup tuh ada 16 yang hadir. Cuma ayo gitu. Ayo datang, tahu panggilanmu. Coba cek sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu tahu kehendak Tuhan ketika Bapak Ibu ada di tempat ini? Ngapain? Tapi yang kedua, menopang yang benar, sukacita menemukan jiwa yang terhilang. Cari saudaramu. Karena enggak semua orang diberikan sebuah anugerah yang sama untuk menopang Bapak Ibu. Kita harus mendukung panggilan-panggilan yang lain. Mempelai, penuai, raja, imam, tentara, supranatural dengan setiap hal yang ajaib yang mereka miliki. Dan kita ada di situ buat mendukung. Saya sebagai chief tadi dibilang saya akan suruh anak-anak saya bahu dengan lengan menjadi seorang eksekutor yang kuat.
mengeksekusi dengan kuat. Itu bahu, mengeksekusi dengan kuat. Menopang leher, bagian leher Bapak Ibu, ini bahu kan, leher nih. Bareng-bareng menerjemahkan, menangkap apa yang Tuhan mau, kasih tahu yang di bawah kita, buat mengeksekusi dengan benar, dengan kuat. Yang kedua, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dengan gembira Bapak Ibu. Selanjutnya, dia menyediakan bahunya untuk bersandar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai menangkap dengan pengertian yang salah. Ini soal Yusuf Bapak Ibu. Ketika dia dibuang, dia ketemu adiknya setelah dia memberi makan bangsa Mesir. Kedatangan saudara-saudaranya, Kejadian 45 ayat 14. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yang memberikan bahunya buat saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Tapi enggak sampai itu juga. Lanjut, Kejadian 46 ayat 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Ketika dia sudah memberikan bahunya buat adiknya, dia memberi kepalanya, menangis bersandar pada bahu ayahnya. Ketika Bapak Ibu udah lelah capek melayani, konseling segala sesuatu, memberikan bahu Bapak Ibu buat saudara-saudara, jangan lupa buat bersandar kepada Tuhan. Jangan sok kuat. Letakkan kepala Bapak Ibu di bahu Tuhan. Karena dia lemah lembut. Lihat di sekeliling Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memaafkan saudara Bapak Ibu ketika dikhianati? Teman-teman sejawat, ada suatu hal yang menarik. Di BMN itu lagi ada pemuritan setiap minggu mengundang para pemimpin. Jadi saya ditugaskan sama Pak Joshua Christian untuk mengundang pemimpin-pemimpin buat ngisi di BMN. Dan kebetulan 2-3 minggu yang lalu, Pak Rolis saya undang buat ngisi. Dia menyampaikan sebuah firman soal firman yang selalu saya gunakan buat mengirim surat kepada pacar, orang yang mau saya tuju. Saya selalu bersyukur ketika saya teringat kamu. Saya taunya itu dan saya baru dibukakan kemarin, percayalah. Yang saya tahu, saya kirim itu, saya salah gunakan firman itu buat mengirim orang yang saya suka. Saya selalu bersyukur ketika saya selalu mengingat kamu. Wih, sweet banget. Itu apalagi cewek ya, aduh jangan digunakan ya. Jangan belajar, jangan salah itu salah. Cuma saya baru belajar kemarin. Bapak Ibu akan bersyukur enggak ketika mengingat orang yang mengkhianati Bapak Ibu? Orang yang mengucilkan Bapak Ibu, orang yang mengomongkan Bapak Ibu. Ketika tiba-tiba Tuhan kasih melintas, apakah kata syukur itu akan lewat? Saya baru belajar kemarin loh. Iya ya. Apakah saya akan bersyukur? Sedangkan bersyukur adalah salah satu bagian dari hidup seorang pilar. Mengucap syukur. Iya ya, saya baru dipikir. Ketika ada yang mengkhianati saya gini, apakah saya akan bersyukur ketika saya mengingat namanya? Lanjut Bapak Ibu. Yang keempat, membawa bangsa kepada keselamatan. Yesaya 9 ayat 5,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas setiap kita Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak. Kita adalah anak-anak. Apa-apa? Kok sayup-sayup gitu? Kita adalah anak-anak. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Anak-anak raja di atas segala raja. Berarti lambang pemerintahan ada di atas bahu Bapak Ibu. Hal yang sama, panggilan yang sama, destiny yang sama. Yang direfleksikan kepada setiap kita. Yang ditaruh kepada setiap kita. Makanya Ibu dapat buat kita menopang bangsa-bangsa. 2013, 200 negara kita datengin. Kalau itu bukan pewahyuan yang Ibu Panglima dapat, hal yang mustahil Bapak Ibu. 200 negara kita datangi, 2013 dan sampai detik ini. 2013 itu saya ke Amerika Serikat dan Dominikan Republik. Wow, anak rumah singgah loh. Jika engkau belajar memikul kukmu dengan benar, engkau tahu yang kau pikul, Tuhan akan membawa menggenapi semua rencananya yang Tuhan telah taruh semenjak engkau Bapak Ibu ada di dalam kandungan. Kandungan yang perempuan. Makanya nanti kita ada doanya ya. Tadi udah dapat ya Bapak Ibu. Ada selebaran kertas-kertas yang Bapak Ibu terima. Bapak Ibu selama seminggu ini kita akan mendoakan buat provinsi-provinsi yang Bapak Ibu. Kita taruh itu kuk yang sama yang Tuhan letakkan. Supaya kita berdoa buat bangsa ini. Banyak hal di depan yang perlu kita tahan segala sesuatu rencana si jahat. Banyak hal yang perlu, udah ada, ada yang belum dapat? Karena kita akan melakukan hal ini nanti di depan. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita memerintah bersama Tuhan. Memutuskan yang boleh terjadi dan yang tidak boleh terjadi. Dan next, ini blessingnya. Berkat. Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Maka pada waktu itu, ini berkatnya Bapak Ibu, sangat ajaib. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku. Sekarang sebutkan nama Bapak Ibu. Aku akan memanggil nama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka pada waktu itu Tuhan akan memanggil Roy Chandra. Tuhan akan mengenakan jubah kepada Roy Chandra. Dan ikat pinggang Roy Chandra akan diikatkan. Dan kekuasaan akan diberikan kepada Roy Chandra. Maka Roy Chandra akan menjadi bapa bagi penduduk di Indonesia, di Bekasi. Dan bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahu Bapak Ibu. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Itu panggilan kita, blessing kita Bapak Ibu. Sebagai pilar. Ada kunci rumah Daud yang diberikan ke atas bahu Bapak Ibu. Berkatnya jubah urapan. Mengenakan jubah. Belasan tahun saya mengenakan jubah dan saya bersyukur buat hal itu. Dan istri saya, papa nanti waktu pas khotbah nanti mau pakai jubah. Enggak, aku bakal pakai jubah. Itu jubah urapan yang Tuhan. Ini jubah mandat Bapak Ibu. Ini ada mandat. Ini jubah mandat. Dan enggak sebuah kebetulan. Ini mandatnya Yeremia 1 ayat 9 sampai 10. Membangun, meruntuhkan. Ikat pinggang karakter supaya kalau kita pernah nonton atlet angkat besi, ikat pinggangnya kan Tuhan, ayo gue sepakat, aku sepakat. Jika itu maumu, di 1 Korintus, supaya saya gak salah, 1 Korintus 10 ayat 13.
Di The Message ayatnya bagus banget. Yang perlu kamu ketahui bahwa Tuhan gak akan buat kamu turun. Dia tidak pernah memberikan lebih dari kekuatanmu. Dia akan selalu ada untuk membawamu melewati hal tersebut. Ikat pinggang. Tahu diri, karakter. Ketika dibawa naik, itu karena Tuhan. Ikat pinggang karakter kebenaran. Dan sebuah kuasa dan terobosan. Itu blessing kita Bapak Ibu. Salah satu blessing kita dari sekian banyak blessing yang hamba-hamba Tuhan ceritakan di tempat ini. Bahkan yang pemimpin kita dapatkan. Bahkan nanti yang Ko Daniel Ferry akan sharingkan.